Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Everton hadapi kenyataan pengurangan poin. Terus City Chelsea kok didiemin? Langsung aja kita bahas di The Derby. Selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United tapi bukan fans Everton. Iya, yang baru saja dididak poin, 10 poin. Lu stres tau gak? Stres lah lu. Sebagai manajemen, masalahnya klub lu itu udah di papan bawah. Udah di bawah. Walaupun di atas zona degradasi ya, Iya. tiba-tiba pun langsung papan bawah. Dan katanya akan ada penambahan hukuman lagi, Koci. Dengan penambahan hukuman ini sudah hampir dipastikan Everton akan degradasi. Gila. Ya, ini FA ini tambah lama tambah kocak dan klub itu harusnya bersatu untuk lawan hal kayak begini. Ini yang jadi masalah ya. Pada saat satu tim dirugikan, Ya. yang lain diem. Ya itu, justru tim yang lain itu bersekongkol untuk menghukum Everton. Enggak, salah. Kalau gue bilang, Ah. kalau ini tidak benar, Ya. harusnya satu tim ini bersatu untuk Ya. membantu Everton. Karena pada saat sekarang bisa terjadi dengan Everton, Bisa it can terjadi happen dengan semua tim lainnya. Exactly, betul. Dan kalau lu tidak dukung, lain kali lu nggak akan didukung. Disitulah kalau klub ini bersatu bisa ngelawan FA. Karena FA ini udah semena-mena gitu, nggak make sense. Sudah semenang. Klub cuma teriak-teriak, ya City gimana, Arsenal juga teriak-teriak City Ya. gimana. Nggak ada hasil karena mereka nggak bersatu. Nah, ini harus bersatu nih kalau versi Iya. Koci. Tapi ada yang ini statementnya apakah cukup bersatu dan make sense di POV-nya Koci atau tidak, kita akan bahas di segmen Kardus adalah kunci. Ya, ini ada pertama legendnya Barcelona, Kevin Prince Boateng. Sungguh transfer yang sangat aneh di Iya. penghujung ini ya, di penghujungnya si Presiden Barcelona siapa tuh yang Iya, disgrace waktu Bartomeu. Bartomeu. Dia memindahkan Kevin De Bruyne dari Sassuolo untuk menjadi Kevin Prince Boateng, Iya, bukan KP De Bruyne. Boateng. Lu bilang De Bruyne. Oh, sorry, KP Boateng dari Sassuolo gitu. Iya. Jadi dia mengeluarkan statement yang ini agak cukup kontroversial. Dia bilang bahwasannya Roberto De Zerbi ini adalah pelatih yang lebih baik ketimbang Guardiola. Saya katakan dengan confident yes, seperti Rexona yang memberikan confidence selama 72 jam. Apakah ini kardus atau tidak, Koci? Sikat, Nggak, Koci. gini, kalau dia, ya ini hak dia. Semua orang bebas pendapat. Cuman gue pengen tahu dasarnya apa. Oke. Nggak ada dasarnya. Sekarang Brighton pun terseok-seok. Iya. Dalam arti rank 67 juga. Ya. jadi based on what gitu loh. Kalau lu bilang ya pemainnya Brighton tiap tahun di kadalen, ya Ajax juga, tapi Ajax bisa dengan Ten Hag sampai semifinal Champions League. Ya. Lu masuk Champions League aja enggak? Ya. Ya kan, dan lu di UEL aja masih terseok-seok. Jadi based on what gitu loh. Ya berarti mungkin nih coba gua dari POV-nya KP Boateng nih ya. Iya. Mungkin ya. Iya. Kan banyak banget hegemoni yang bilang Barcelona Pep Guardiola cuma bisa berhasil di klub besar gitu. Iya. Sementara De Zerbi kan Sassuolo. Betul. Tapi belum Brighton. terbukti juga Ya. bahwa dia tidak bisa pegang klub kecil karena memang belum pernah pegang. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi ini cuma pendapat ya sangat subjektif dan itu hak dia. Mungkin dia pernah dilatih sama De Zerbi. Jadi untuk ya terserah lu dah mau ngomong apa. Cuman nggak make sense aja kalau lu keluarkan statement tapi nggak ada bukti. I mean semua orang bisa. Fajar pun juga bisa. Iya. Produser kita ya FYF Fajar tuh siapa? Ya. Iya Fans kan? Madrid ya, fans Madrid ya. Iya. Dia bisa bilang Getafe lebih besar daripada Real Madrid. Iya, Contoh ya kan. Ya based on what gitu loh. Iya, nggak ada parameternya ya. Nggak ada parameternya. Iya, iya. Kecuali Brighton sekarang berada di rank 2 dengan pemain kayak apa namanya gini-gini aja yang mediocre. Iya. Ya kan nggak juga. I mean mereka itu dibantai sama West Ham 5 gol, Aston Villa 6 gol loh. Ya.
Ya ini mungkin gue ingin menyampaikan sedikit buat KP Boteng. Kalau parameternya adalah kayak gitu, mungkin pemain level klub mediocre terus tiba-tiba bisa diangkat sedikit ya. Yeah. Dulu juga di tahun 2000 Koci, kalau lo ingat, ada namanya klub Chievo Verona yang dilatih oleh Luigi Del Neri. Luigi Del Neri dengan pemain-pemain yang Bernardo Corradi, Eugenio Corini gitu kan. Mediocre lah. Mediocre. Terus tiba-tiba akhirnya mereka sempat merengsek ke posisi 2 sampai sempat tengah main paruh. di Eropa juga Dan main di Liga Champions akhirnya di posisi 4. Tapi sampai sekarang Luigi Del Neri kemana gitu kan? Mungkin satu musim bisa jadi fluktuasi. Betul, gue sih respect dengan apa yang ditunjukkan oleh De Zerbi. Gue nggak bilang dia jelek juga. Bahkan dia salah satu tim, Brighton itu salah satu tim yang bermain sangat atraktif. Sampai gue mau beli jersey-nya. Saya nggak nemu. Artinya dia bisa meracik lah dengan pemain mediocre berhasil untuk menjadi tim yang cukup perform lah. Tapi apakah dia bisa pegang tim besar dengan banyak bintangnya? Ya, salah satu contoh kan pelatih sebelumnya, Potter. Potter bermain luar biasa dengan Brighton. Masuk ke Chelsea terseok-seok, siapa yang bisa prediksi? Betul. Jadi nggak bisa dibilang kalau dia ini bukan perbandingan apple to apple. Berarti statement dari KP Boteng adalah kardus. Ya, ini gue langsung simpulin aja. Nah, yang kedua, ini ada meme-meme yang sedang beredar terkait recent development terkait hukuman dari Everton. Kita lihat dulu dari Troll Football. Man City 115 FFP charges, tidak ada putusan sampai sekarang, belum, masih masih dalam proses ya gitu ya kalau dibilang. Everton hanya mendapatkan 1 FFP charge, langsung 10 point deduction. Iya, oke, not oke gitu Coach. Lo tanggapan dikit dong nih, banyak meme yang lagi berseliweran. Ya, gue gak heran. Lo gak heran iya. Kan lo menggiring opini emang konspirasi lo. Bukan menggiring, gue memberikan opini karena untuk gue sih ya sudah terbukti lah. Lu toel pemain City dikit di kotak penalti dapat penalti. Ya kayak gitulah. I mean nggak heran bahwa FA ini punya standar ganda. Terkait beberapa tim itu menurut lo? Iya, terkait beberapa tim dan ya lucu. I mean lu berani menggantung atau menentukan nasib sebuah klub besar. Everton untuk gue salah satu klub yang cukup dikenal lah, cukup besar lah. Memotong 10 poin berdasarkan satu kesalahan, sementara yang 155 lu nggak potong. 115 atau 115. Nah, ditambahin 40. I mean at least lu bisa potong sekarang, nanti sambil bergulir atau apa, lu tunjukkan bahwa mereka benar atau salah, ya kan? Nah, ini kan nggak dilakukan. Jadi aduh, ini seperti wasit lah, PGM Oil. PGM Oil melakukan juga keputusan yang kocak tiap minggu. Tambah lama kan tambah terkuak bahwa FA ini isinya siapa aja. Pasti orang pintar, pasti orang hebat, ya kan? Kok orang pintar, orang hebat bisa mengambil keputusan yang di mata masyarakat rakyat jelata kayak gue ini aneh, questionable. Dan ratusan ribu jutaan orang gue rasa setuju dengan apa yang gue katakan. Domba-domba lu terutama pasti setuju sama lu, kan mendengarkan ininya, nabinya gitu. Gue gak menggiring, gue hanya menjelaskan bahwa gak ada dasarnya. Ini kan sebuah contoh lagi, ada gorila di balik batu gitu. Gorila, bukan udang lagi guys. Udah gorila di balik batu gitu. Oke, tapi ada sesuatu sebelum kita bahas nanti ya terkait secara mendalam ya kenapa Everton bisa dihukum dan apa implikasinya terhadap kasus yang sedang berjalan di City, dan kemudian juga sekarang kabarnya Chelsea mulai ketar-ketir terkait hal ini gitu. City juga. City dan Chelsea katanya lagi ketar-ketir ini gitu, terkait hasil dari produk hukuman ini. Karena jika Everton yang satu charges minus 10 poin, kalau 115 bisa kemungkinan degradasi gitu narasinya kurang lebih gitu. Betul. Gitu narasinya. Semoga FPM memutuskan yang benar. Ini udah bias nih, udah sebagai aspirasi fans Arsenal nih. Tapi sebelum itu kita akan sampaikan dulu ketika ada Coach Justin tentunya ada promo-promo yang menarik. Ya, dan sebelum kita masuk ke segmen in-depth, gue pengen ngajak kalian buat belanja karena ada spesial promo persembahan Coach Justin. Sikat Coach. Yes, ada special discount hingga 40%.
tanpa minimum pembelian, dan ini sangat penting buat kalian para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya, atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Oke, 40% tanpa minimum pembelian loh. 40% tanpa minimum spend. Ya. Tapi apakah Man City akan mendapatkan diskon 40% dari hukuman? Kita akan bahas di segmen In Depth. Ya, sebelum kita tanya kepada Coach Justin dalil-dalil dari pengurangan 10 poin, gue pengen memberikan dulu fakta-fakta yang secara konteks kenapa dia bisa sampai di hukum 10 poin ya. Yang pertama, menurut laporan dari Komisi Investigasi ya. Jadi ini dasarnya yang pertama, FFP yang ada di UEFA itu juga menjadi dasar bagi Premier League atau FA menerapkan peraturan. Betul. Jadi lu hanya boleh sepanjang 3 tahun dari span of 3 tahun, lu hanya boleh rugi maksimal 10 atau 11 juta pound sterling. Sebuah klub ini dari rentang waktu 3 tahun ya. Tapi kawan kita Everton ini ruginya 20 juta, 19,5 juta pound sterling. Awalnya dia menolak tidak ngaku. Awalnya dia ngeles gitu. Enggak lah, gua enggak. Tapi yang menjadi basis akhirnya dihukum, akhirnya dia comply. Si Everton mengaku bersalah sebagian, bukan seluruhnya, sebagian. Bahwasannya dia ngaku 9,7 juta pound dia rugi. Dia rugi 9,7 juta pound. Ada 4 yang menjadikan alasan kenapa gue bisa rugi dan FA harusnya memberikan kelonggaran. Dia bilang, yang pertama adalah karena dia lagi membangun proyek stadion baru, ya, dan ada banyak simpang siur salah paham terkait bagaimana Everton funding stadion ini. Ada yang bilang narasinya dari Everton nih, ini kan dipinjemin Farhad Moshari, owner gua, sebagai soft loan dengan bunga kecil, dibuat entity berbeda untuk bisa membangun stadion ini. Tapi dari FA, dari komisi bilang, oh nggak bisa gitu. Ini diakal-akalin nih, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, dampak dari COVID-19 beberapa tahun yang lalu terhadap pemasukan klub. Harusnya itu bisa di-waive beberapa, karena pemasukannya tetap tinggi, pengeluaran tinggi, pemasukannya kecil. Ada beberapa pengecualian yang bisa dilakukan terkait dalil ini. Kemudian yang ketiga, ini alasannya adalah unexpected termination of key players contract. Ini James Rodriguez nih, gue tahu nih. Karena dia didatangkan dengan gaji yang besar, dengan kontrak 4 tahun, tiba-tiba dilepas hanya dalam tempo 2 tahun. Itu kan akhirnya 2 tahunnya jadi rugi nih, Koci. Nah, ini akhirnya menjadi alasan. Ya, itu nggak bisa dong kalau dari gua. Bentar. Yang kita lihat kan bukan satu alasan. Satu alasan, Kan semuanya. kita lihat beberapa alasan. Dan kita juga melihat nilainya. Dari target berapa? 10 juta nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar, ini jadi 20. Artinya mereka melewatin 10 juta. Kita tahu semua dalam sepak bola 10 juta lu dapat pemain youth yang umur 14 tahun. Itu bisa dijual. Kecil. I mean nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. 10 juta is nothing. Tidak sesuai dengan sanksi lu 10 poin yang membuat Everton berada di zona degradasi. Jadi ini harus dipertimbangkan, dan yang sangat penting kalau kita bicara keuangan yaitu COVID. Bahwa mereka melanggar mungkin tapi nggak segitu pula juga sampai mereka berada di zona degradasi. Betul. Karena yang dilanggar itu nilainya tidak besar di dunia sepak bola. Maka dari itu untuk gue, dan kok bisa mereka langsung mengambil keputusan dalam jangka waktu yang pendek lah termasuk ya. Sementara Chelsea itu juga diselidiki kasusnya banyak di eranya Abramovich, di mana dia mengeluarkan duit pribadi atau apa yang melanggar atau tidak dimasukkan ke pembukuan yang resmi, neraca keuangan yang resmi, sehingga itu dan gue nggak heran. Rusia atau Saudi kan Rusia atau Timur Tengah kan 11-12. Sama-sama visi. Sama-sama pengen menghalalkan segalanya. Iya, maksudnya kadang oke lah untuk keluar dari by the book, rule of the book gitu, untuk bisa mencapai tujuan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Itu dilakukan oleh klub-klub yang kaya raya, yang pemiliknya Rusia dan juga Timur Tengah. Kalau Amerika lebih hati-hati. Cina, Amerika itu lebih cari duit. Rusia, Timur Tengah itu udah berkali-kali gue bilang. Buang duit itu, bakar duit. Cari image. Cari image dan cari pride.
Kalau itu terjadi ya benar-benar untuk Man City, untuk Chelsea, kalau mereka terbukti salah, ya lucutin lah itu trofi-trofi. Ya. Sesimpel itu. Iya, gue sepakat. Nih, Karena ini udah persaingan yang tidak sehat. tidak fair. Bahwa mereka punya duit aja, bahwa Chelsea bisa beli 900 juta semusim, satu musim loh, yang layaknya sebuah klub itu belanja selama 4 tahun, dihabisin Chelsea dalam semusim, itu udah nggak masuk akal. Iya. Mau lu kontrak 8 tahun lah, mau apalah, terserah lu, pokoknya itu udah nggak masuk akal. Ya. Dan feeling gue banyak sekali klub melanggar aturan FFP, feeling gue ya. Kenapa? Ya karena murni kasus COVID itu. Karena nggak semua klub bisa memiliki income kayak MU yang gede banget, atau Liverpool, atau Arsenal, atau City. Bagaimana dengan klub-klub di bawah di mana cost-nya juga mereka harus keluarkan sementara income-nya berkurang? Kok hanya Everton? Ya kan? Ini yang gue pertanyakan, dan ya semoga kalau mereka fair, ya lu ceklah semua. Jangan hanya percaya dengan laporan yang diberikan oleh klub, tapi lu benar-benar cek. Investigasi ya. Terutama ya City sama Chelsea. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk dari alasan-alasan lain yang disampaikan oleh Everton, kita baca dulu statement resmi dari manajemen Everton. Dia bilang, klub percaya bahwa komisi telah menjatuhkan sanksi olahraga yang sangat tidak proporsional dan tidak adil. Klub telah menyampaikan niatnya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut ke Premier League gitu. Nah, salah satu juga alasan dari kenapa neraca keuangan dari Everton menjadi minus dan tidak comply dengan keputusan FFP maupun Premier League itu adalah miss opportunity, Coach. Jadi ketika dia memutuskan untuk membangun stadion yang baru, itu sebenarnya Everton sudah menjual naming rights dari stadion tersebut ke salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Alisher Usmanov. Jadi kan ini ya Russian connection dengan Farhad Moshori gitu. Jadi naming rights dari USM Holdings ini itu bernilai 200 juta pound sterling yang di-spread ke 20 tahun. Jadi kurang lebih 10 juta pound lah semusim yang bisa menjadikan additional income yang bisa diklaim. Tapi karena perang Ukraina Rusia dengan tekanan dari FA bahwasanya tidak boleh ada bisnis dengan Rusia, ini harus di-cancel dan ini dijadikan alasan oleh Everton. Ada opportunity atau investment atau income yang loss gara-gara ini yang harusnya di-accept oleh FA. Kan lu sebagai negara UK tidak membolehkan kita menerima sponsorship dari Rusia. Nah, kita udah comply, kok lu sekarang jadinya denda gue gitu kurang lebih, Coach. Nah, dari lu sendiri pandangannya gimana soal ini? Ini force major kedua. COVID itu force major kan. Pertama, betul. Nggak ada yang bisa diprediksi dan ini force major kedua. Tapi gue harus katakan juga bahwa pembelian Everton itu buruk banget. Buruk banget. Lu beli Iwobi 40 juta ya satu Arsenal ngakak gitu. Harusnya Iwobi gratis saja, Arsenal yang untung karena nggak harus bayar gaji. Ini dibeli 40 juta dan banyak sekali. Kalau orang pikir Everton kenapa terseok-seok, bukan hanya karena pelatih, karena pembelian pemain itu jelek banget. Dan mahal. Mereka tiap tahun keluarin ratusan juta. Tapi ya kalau lu punya dirtek yang nggak jelas atau pelatih yang nggak jelas, ya ini yang terjadi. Ini ada beberapa kalau gue coba breakdown investment yang cukup besar dari Everton ya. Abdoulaye Doucouré itu kan 35. Kemudian ada Alan dari Napoli itu 25 juga. James Rodriguez gitu kan, dari sisi kontrak akhirnya harus di-rip gitu kan. Kemudian ada Andre Gomez dari Barcelona, pemain fringe player loh. Pemain bapuk yang dibuang dari mereka beli banyak pemain kayak gitu yang jelek dibuang, tapi dibeli dengan harga tinggi. Yang top of mind-nya ya itu untuk gue. Iwobi 40 juta. Iwobi 40 juta. Asli nggak masuk akal. Dengan putusan yang sudah resmi ini dan menunggu banding hasil banding dari Everton ya untuk hasilnya apakah nanti akan kembali dibalikin poinnya atau tidak gitu. Kalau dulu kan Juve juga pernah nih tapi dibalikin berapa poin gitu. Sempat degradasi juga, dilempar ke seri B. Dan kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Cuman ada yang muncul nih, Stefan Borson. Ini mantan financial advisor Manchester City yang mengeluarkan statement dengan presiden statement dari FA ini, apabila City dan Chelsea
Itu kan, jika Everton aja dihukum kayak gini, berarti City dan Chelsea itu jika terbukti bersalah itu bisa didegradasi. Menurut lo ini mungkin nggak kejadian? Enggak. Ya, ini Karena kalau lu berani mendegradasikan City dan Chelsea, lu nggak dapat amplop lagi. enggak, bukan amplop. Value Enggak. Premier League secara keseluruhan. Kalau Everton yang degradasi, ya udahlah ya, Oh, enggak. gitu maksudnya. Masih ada Liverpool, MU sama Enggak. sama Enggak. Arsenal. Chelsea dan City secara image dan juga apa ya, value Enggak lah. broadcasting rights, value dari Enggak, liganya. bentar. Lu tidak bisa ngelihat itu. Lo kenapa Enggak, nggak bisa? value itu akan sirna, akan hilang, akan musnah kalau pelanggaran yang dilakukan benar-benar besar dan berat. 115 nggak macam-macam loh. Iya, Kalau lu satu terbukti pelanggaran ya. bisa dikasih pemotongan 10 poin, nggak mungkin lu kasih pemotongan 1150 poin kan? Iya, nggak mungkin. Iya kan? Ya, pasti harus ada punishment yang lebih. Iya, itu lebih berat. degradasi. Iya. Enggak, itu degradasi dan FA akan mengangkat derajatnya kalau mereka berani mendegradasikan Chelsea atau City. Ya, itu gue sepakat gini, gue nggak against Fairness. Fairness setuju. Kalau memang terbukti City dan Chelsea terbukti melakukan kecurangan secara by investigasi, by law, Ya. itu gue akan menerima. Gue sepakat. Ya. Iya, harus diturunkan. Harus Kayak gue sanksi juga berat. dulu sebagai fans Juve menerima Juve turun ke Serie B, ya harus ditelan karena memang ada di bukti pengadilan, bukti di komisi investigasinya itu terbukti bahwasanya ada kecurangan yang dilakukan. Ketika itu terbukti, gue akan ikut mengkondem. Ya nggak bisa dong lu, maksudnya kayak gini terus-terusan, ya nggak boleh. Berarti kesalahan manajemen harus ditanggung oleh klub sebagai sebuah institusi untuk menerima kesalahan itu dan turun ke championship. Nggak apa-apa gue, beneran gitu. Tapi ketika nggak terbukti sesuai by the law, ya lu nggak bisa terus-terusan nanti menuduh apakah Chelsea. Ini kan yang kita ngomongin soal loophole, Koci. Gini. Apa yang lu katakan benar. City dan Chelsea ini punya kontribusi cukup besar dalam mengangkat derajatnya Premier League. Betul. Tapi itu juga mengorbankan kompetitor lainnya di mana mereka tidak bersaing karena kalah duit. Ya. Nah, financial fair play itu diciptakan untuk melindungi semua klub agar fair. Ya. Memang kalau lu income lu gede, lu boleh spend 70% dari income lu untuk pembelian pemain. Hal kayak gitulah kira-kira. Ya. Tapi kalau lu mendapatkan income dari source yang nggak jelas, ya lu harus disanksi, ya kan? Ya. Maka dari itu kalau seandainya FA berani mengambil keputusan jika terbukti salah mendegradasikan dua atau satu dari dua klub ini, mereka akan mengangkat derajatnya sendiri. Iya, gue bahwa kita ini fair. Karena selama ini berkat wasit-wasit dengan keputusan yang nggak jelas, derajatnya FA sudah turun dari situ. Menurun. Oke, there's always two sides of the coin, Koci. Yang pertama, gue sepakat sama lo bahwasannya kalau ada pemasukan yang seolah-olah dibuat yang tadinya nggak ada diada-adain, itu salah, gue sepakat. Misalnya kayak image right yang dijual ke pihak ketiga lah, apalah segala macam, itu gue setuju. Tapi dari sisi yang lain, kalau misalnya gue bilang gini ya, dulu sebelum FFP ada, itu secara tradisional klub-klub yang sama selalu memimpin. Karena income-nya begitu besar, Income-nya lebih besar, dia bisa mendatangkan pemain yang paling bagus. Iya dong, makanya MU, Bayern, Madrid, Barca, Juve, selalu Milan berada di papan atas. Klub-klub kecil nggak bisa compete karena dia nggak punya pemasukan sebesar itu. Nah, sekarang kalau gue switch POV-nya, ada tim yang tadinya nggak punya kemampuan finansial, dengan owner yang baik jadi punya kemampuan finansial. Karena ganti owner. Sekarang dia pengen invest, gitu kan? Dia pengen invest dan bersaing dengan papan atas yang lainnya. The old guards lah kalau kita bisa bilang gitu. Tapi dengan adanya FFP, jadi ini diatur seolah-olah pengeluarannya tuh nggak bisa sebanyak pemasukannya. Nggak bisa seenak jidat gitu. Dan dari POV orang klub-klub yang kayak gini, dia juga ngerasa nggak adil loh. Kalau dulu gua kecil, gua nggak punya duit buat spend, sekarang gua bisa spend, kenapa gua nggak boleh compete sama klub-klub tradisional itu gitu. Gini, aturan itu lahir dari hal-hal yang
kelihatannya tidak begitu adil. Ya. Dulu aturan itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga Berlusconi spend, Iya. Moratti spend, Iya. Agnelli spend, semua bisa Florentino spend dan lain-lain. Perez Iya, spend. Perez spend karena mereka punya duit. Ya. Dan lama-lama kan kelihatan bahwa ini tidak fair. Iya. Jadi gap antara klub miskin dan kaya itu tambah Semakin besar. jauh. Lahirlah itu financial fair play. Iya. Walaupun sama klub dari Timur Tengah kayak PSG sama City dikadalin, Iya. dalam arti value sponsornya dinaikin. Dan itu terjadi dengan PSG. Akhirnya UEFA mengatakan ya udah kalau gitu semua income lu 70% lu boleh spend Ya. untuk. Nah, aturan ini lahir untuk memprotek klub-klub Menjaga. lain Iya. agar gap antara klub besar dan kecil itu lebih pendek, Betul. lebih dekat. Bahwa itu tidak fair seperti yang lu katakan, betul. Ya. Itu tidak fair. Cuman ini keputusan ini lahir for a greater cause. Iya, setuju. Jadi lu nggak bisa ngelihat klub individual kayak Chelsea dan lain-lain bahwa mereka tiba-tiba mendadak kaya terus Ya. mereka bisa, enggak, it doesn't work like that. Ya. Jadi aturan ini kan nggak ada yang baku, Ya. dalam arti berkembang. Mungkin 5 tahun ke depan ada aturan lagi yang mengkait terhadap financial fair play. Ya. Bahkan di tactical aja ada perubahan. Kenapa di non teknis nggak ada perubahan? perubahan. Nah, maka dari itu gue bilang, so far selama ini mendukung klub-klub lainnya, harusnya semua klub patuh dengan aturan ini. Ya. Nah, that's why di awal gue bilang bahwa klub besar itu nggak bisa semena-mena lagi. Iya, dan Klub kecil harus diprotek. gue sebenarnya in a favor of financial fair play, apalagi kan sudah banyak kasus atau presiden di mana akhirnya banyak klub-klub yang sebenarnya nggak punya kekuatan finansial berhutang untuk bisa compete, akhirnya mereka bangkrut. Iya. Contoh kayak Parma, Iya. kita ngomongin tentang Lazio yang sempat kesulitan finansial sebelum Banyak. benerin nama Iya. Lolito dan lain sebagainya. Ini kan sudah menjadi presiden bahwasanya sebenarnya financial fair play itu di-imply buat kasus-kasus kayak Iya, gini. biar nggak terulang Buat lagi. nggak terulang Iya. lagi gitu. Perkara nanti ada owner yang pengen berinvestasi untuk uang pribadinya untuk klub Itu lain tanpa cerita. take and give gitu, itu lain cerita. Itu Iya. kan beda. Mungkin 1/1000 lah orang-orang ada kayak Iya. Roman Abramovich yang Iya. write off utang 3 miliar Iya, pound iya, ke Chelsea, iya, iya. atau Sheikh Mansur yang memang mendevelop City sebagai sebuah institusi dan lain sebagainya. Tapi ada juga nanti owner-owner yang kerjanya narik duit dari klubnya sendiri yang akan kita Nah. bahas nanti di segmen berikutnya. Tapi sebelum kita membahas Manchester United yang lagi merombak manajemen mereka dengan konfirmasi 25% saham yang dibeli oleh Sir Jim Ratcliffe bersama Ineos, kita akan belanja dulu nih Coach, karena pasti ada promo-promo yang keren dari Coach Jas. Ya, kalau kita bicara Man United, semoga aja ada perubahan ya. Dan buat fans MU, kalian harus tetap santai, percaya diri dengan pakai Rexona Man Lime Cool yang bikin kepercayaan diri kita tahan lama. Karena penuh dengan kesegaran selama 72 jam dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Man Lime Cool. Iya, dan tidak butuh 72 jam bagi Sir James Ratcliffe untuk langsung memecat Richard Arnold sebagai CEO. Dengan konfirmasi 25% saham akan diambil dari Glazer dan dia mendapatkan privilege mengendalikan sporting side of Manchester United. Nah, dari lu sendiri nih. Gue nggak yakin itu apakah dipecat, apakah dia memang ingin mundur sendiri. Oh iya, nggak maksudnya bukan Karena dipecat dia ya, diganti lah kalau kita bilang. diganti. Diganti lah kita Dia bilang. udah kalau nggak salah 14 tahun ya atau 16 tahun. 16 tahun Iya. di situ, jadi artinya dia sangat kenal klub ini seperti apa. Iya. Tapi memang performanya di bawah Murtough sama Sir Arnold berapa tahun terakhir itu flop. Dalam arti terutama beli pemain yang overpriced. Iya. Ya, oke. Nah, untuk ya gua rasa ini perubahan yang biasa ya. I mean, kalau mendadak di perusahaan lu ada investor datang mau beli 25%, pasti dia pengen posisi dong. Iya. Terus dia bilang, ya contoh, gue pengen posisi, gue pengen kontrol keuangan lu. Ya udah silakan lu jadi direktur keuangan. Ya kan? Iya, betul. Jadi hal yang biasa bahwa Glazer nggak ngerti bola itu kita tahu semua. Maka dari itu ya udah selama ini Ratcliffe pasti ada alasannya. Alasannya lu beli pemain kayak Anthony 100 juta itu nggak make sense. Iya. Lu beli Fred yang seharga Big Mac, lu beli 60 juta nggak make Nggak sense make juga. sense, ya. Artinya ya udah gue pengen pegang
eh, portfolio kalau dalam bahasa Belandanya yang mengkaitkan dengan sporting, terutama jual beli pemain, Ya, oke? ya. Sampai ada statement yang gue bilang, ya Ten Hag nggak akan dapat pemain yang dia inginkan, Ya. tapi kita beli sesuai yang menurut kita terbaik atau tidak. Nah ini akan menjadi alasan lagi, apakah pemain yang tidak diinginkan oleh Ten Hag bisa perform Ya. dan di luar perform atau enggak, atau cocok atau tidak secara karakter, ya kan? Sementara sepak bola ini kan sudah berkembang bahwa pelatih itu punya peran besar. Betul. Pep bisa berhasil karena dia mendapatkan pemain yang dia inginkan. Ya. Nah ini sebenarnya statement yang agak tolol yang dikeluarkan dari Ratcliffe kalau dia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pelatih yang kebetulan namanya Erik ten Hag. Ya. Kalau nggak perform ya Ten Hag bisa memberi alasan atau bahkan nggak dimainin, ya kan akan jadi ribet. Jadi gue nggak tahu apakah statement itu dari media hoax atau tidak, tapi harusnya pelatih tetap dilibatkan dari pembelian pemain. Oke. Dengan pergantian Richard Arnold sebagai CEO, ketika seorang CEO step down, Ya. pasti banyak terjadi distabilitas lah yang tadinya bekerja dengan udah jelas hierarkinya, tiba-tiba sekarang ini juga dalam dalam konsideran si John Murtough letnannya tangan kanannya juga akan Mundur. diganti. Ya. Dan pergantiannya itu nanti adalah orang-orang Ineos nih Coach, Ya. yang dipercayalah sama Ratcliffe. Perusahaannya Ratcliffe Ya. gitu. Nah, ada nggak nanti menurut lo impact-nya terhadap masa depan Ten Hag? Karena kan Ten Hag tuh secara de facto dipilih oleh Arnold dan si John Murtough untuk memimpin. Diberikanlah kebebasan untuk memilih pemain. Sudah di backup lah menurut gua dengan pemain yang dia inginkan. Ya. Dengan kondisi seperti sekarang, walaupun secara de facto United tidak berada dalam krisis menurut gua. Ya. Karena kan dari peringkat ya not bad lah menurut gua. Ya. Dengan semua injury list yang terjadi Betul. Gitu. Tapi kalau kita bilang dari sisi permainan kan masih ada dissatisfaction Absolutely. dari pihak fans, dan Ratcliffe adalah fans beratnya United. Ya. Pasti dia juga punya satu ketidakpuasan Ya. gitu. Nah, ada nggak menurut lo nanti impact-nya terhadap masa depannya Ten Hag? Gini, nasib Ten Hag itu di tangan Ten Hag sendiri. Oke. Kalau dia perform, nggak mungkin Ratcliffe pecat dia. Iya. Karena ya fansnya nggak akan terima. Iya. Oke. Jadi MU harus perform. Oke. Dan kedepannya kita lihat mungkin yang terjadi seperti ini. Contoh Ten Hag bilang, ya gue butuh bek kanan. Oke, Contoh. ya. Gue pengen Timber atau gue pengen Hakimi lah. Ya. Contoh. Oh nggak bisa. Hakimi terlalu mahal. Kita datengin Dumfries. Oke. Selevel di bawah itu. Ya. Tapi dia dapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Gue rasa konsesinya seperti itu. Nah kalau bilang nggak puas, emang 6 tahun terakhir pelatih mana yang memuaskan? Semua nggak puas. Semua nggak puas. Iya. Dalam arti lu udah lihat nggak segampang itu kan untuk menggantikan Sir Alex, untuk meramu tim ini benar-benar jadi nol. Yang dilakukan Chelsea itu ada benernya, ada enggaknya. Jadi itu memecat semua pemain senior atau pemain 11 starter lah, ada berapa 15 dijual, mendatangkan praktis klub baru, hanya segelintir pemain dipertahankan. Kayak James, Sterling, Chilwell, Thiago Silva. Thiago Silva, artinya nggak banyak. Ya. Mendatangkan itu salah satu contoh. Apakah berhasil atau enggak, harusnya nggak tahu juga. Nah Ratcliffe kalau mengaku dirinya fans MU sudah puluhan tahun, harusnya dia sadar bahwa tidak segampang itu untuk mengganti pelatih. Betul. Tapi kembali lagi nasibnya Ten Hag dipecat atau tidak, ya itu tergantung Ten Hag sendiri. Dia mampu nggak membuat tim ini menang dan bermain atraktif. Yang gue setuju mainnya belum atraktif tapi masih menang. Iya, masih menang. Iya. Ugly win tapi masih menang. Karena kalau lu lihat perbedaan MU dengan rank 4 atau rank 3 itu nggak banyak. Tipis Banget. Nah, jadi di masa krisis ini pun pragmatis yang disampaikan oleh Ten Hag acceptable dengan banyaknya badai cedera, masih bisa meraih hasil. Betul. Menurut gue ini masih jury's out gitu. Ya, karena memang ya masih dalam kondisi kayak gini any pelatih, any coach juga pasti kesulitan gitu. Dan kita lihat dulu statement dari Joel Glazer terkait pergantian dari Richard Arnold. Dia bilang, saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada Richard atas pengabdian yang luar biasa kepada Manchester United selama 16 tahun terakhir dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan. Jadi, Joel Glazer ini pakai foto keren loh. Gue pernah lihat dia benar asli kayak gembel loh. Jalan-jalan di New York. Persis kalau lu nggak akan nyangka bahwa dia miliarder. Iya. Itu benar-benar kayak gembel yang beli makan pakai kupon gitu. Iya. Dan Arnold kan salah satu lulusan The Big Four gitu yang perusahaan yang modelannya yang McKinsey yang gitu-gitu Koci. Dia yang emang jago banget finansial gitu. Apa namanya? Apa sih Perusahaan PricewaterhouseCoopers atau apa gitu? Bukan, accounting ya. Accounting, iya. Jadi dia sama siapa sih yang sebelumnya? Consultant company. Iya, konsultan company. Dia sama si yang Ed Woodward itu dulu adalah sejawat, selevel. Jadi Ed masuk ke United sebagai CEO, dia yang di bawahnya lah gitu. Nah, ketika dia naik memang sporting side of bisnisnya tuh dia nggak sekuat mungkin dulu Martin Gill ya kalau di tandemannya Sir Alex gitu ya. Jadi memang penampilan United di dalam side sepak bolanya tuh nggak sebagus yang diharapkan. Akhirnya sekarang cost pekerjaannya dia gitu. Dan kalau kita lihat ini ada banyak sekali nama-nama yang muncul juga untuk menggantikan John Murtough dan segera menginstall, katanya didesak untuk menginstall Director of Football gitu. Nama-nama yang beredar antara lain Dougie Freedman, Lee Congerton, Andrea Berta dan Paolo Maldini yang masuk juga dalam bursa sedang didekati oleh Radcliffe. Nah, lu sendiri ngelihat apakah mampu? Karena kan kalau kita ngelihat sebenarnya Maldini ini kemampuannya adalah mencari pemain potensial dan bisa di-develop menjadi bintang. Contoh kayak Theo Hernandez, Ismail Benacer, kemudian ada Rafael Leao, kemudian ada Malik Thiaw, kemudian juga ada Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, dan lain-lain. Kalau lu sebut 3 nama lain itu kan nama yang tidak familiar di fans bola. Artinya mereka akan bekerja, tekanannya tidak sebesar Paolo Maldini. Betul. Paolo Maldini kan sosok. Iya. Namanya besar lah. Namanya besar. Ya. Dan bahwa dia berhasil di AC Milan, yang gue bilang cukup berhasil. Bukan berarti dia berhasil di Inggris. Apalagi United, kalau gue bilang United lebih besar daripada AC Milan, ngamuk nggak fans Milan? Iya, ngamuk lah Uci. Tapi yang ngamuk paling Oki doang. Iya. Oke, gue agak putar dikit, fansnya MU lebih besar daripada AC Milan di dunia, dan itu benar. Benar ya, kalau itu. Ya, itu no debat. Jadi untuk gue masih tanda tanya apakah Paolo Maldini cocok, bukan karena kemampuannya, tapi lebih cocok atau tidak dengan budaya di Inggris. Karena lu benar-benar harus beli pemain besar, kemungkinan besar dana itu akan ada. Beda dengan AC Milan. AC Milan dia benar-benar harus menghemat lah. Di situ dia berhasil. Jadi menjadi tanda tanya aja apakah bisa atau enggak. Cuman gue setuju bahwa harus segera ada ada refreshment, harus ada sporting director, harus kenal biar sikon di luar lapangan yang masih goyang, di dalam lapangan yang masih belum stabil, at least di luar lapangan harus stabil dulu. Nah sekarang di luar dalam nggak stabil. Nah itu yang membuat yang bekerja di Man United juga mempertanyakan. Kan sekarang lu bicara Murtough sama Arnold mundur lah, bukan dipecat, mundur. Nah, siapa tahu anak buah di bawah-bawah itu juga akan diganti. Ya kan nggak tahu gitu. Iya, pasti. Nah, artinya mereka bekerja dalam sikon yang tidak kondusif. Betul. Ya kan? Nah, ini harus manajemen yang benar, itu harus dikondusifkan dulu lah. Ya kalau level sampai CEO yang step down pasti ada distabilitas sampai ke bawah. Iya, gitu. Dan itu nggak boleh terjadi karena imbasnya bisa ke lapangan. Benar ya. Itu dia episode kali ini buat kalian yang sepakat dengan pendapatnya Coach Justin tadi, apakah Ten Hag dalam bahaya dengan pergantian ini. Ada yang tetap pede-pede aja sebagai fans MU, mungkin ada yang juga berpendapat segera di push Glazer karena ngambil duit mulu dari MU gitu kan. Biar ini klub bisa segera kembali ke terahnya, itu ke papan atas gitu ya. Langsung saja bergabung di kolom komentar. Buat kalian jangan lupa juga buat nanti weekend ini kita bakal ada live reaction, tentunya big match Man City kontra Liverpool untuk the derby.
Jangan lupa buat saksikan info terupdate-nya di sosial media Coach Justin. Nah kalau gitu gue pengen sekali lagi mengingatkan kalian buat jangan lupa buat pakai promo yang sudah disampaikan oleh Coach Justin, 40% diskon tanpa minimum spend, dan jangan lupa buat dibeli Rexona Men Lime Cool agar program The Derby ini bisa lanjut terus sampai 2024 ya. Kalau gitu 2025. 2024 dong. Kan sekarang 2024 udah 2023. fix. Udah fix ya 2025. Oke. Kan kita udah perpanjang Oh, iya, sampai 2025. 2025. Iya. Sampai 2025. Ya, jangan lupa buat dibeli produk Rexona dan kita selalu segar 72 jam berkat Rexona. Kalau gitu, Hanif Tamrin pamit, Coach Justin pamit. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.